kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan, fata morgana dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Ibu Insinyur S. Murwengdiah SPD MN, seorang tokoh pengabdi masyarakat dalam bidang sosial, seni, dan budaya di daerah istimewa Yogyakarta, akan berbincang-bincang tentang pohon kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, selamat datang Bunda Angling di Terima kasih. Susilawati Susmono Official. Apa kabar Bun? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah Bunda, kita sama-sama semangat ya hari ini Iya, untuk harus semangat. Iya, Alhamdulillah ada aransemen kehidupan Susilawati Susmono. Di situ Bunda memilih topik pohon kehidupan. Nah, latar belakang Bunda memilih pohon kehidupan, kenapa Bun? Ya, karena saya sejak remaja itu sudah diperkenalkan ibunda kepada pohon kehidupan. Sekarang sepertinya para remaja putri terutama tidak diperkenalkan bahwa di dalam kita hidup ketika itu saya haid pertama itu lalu dipanggil ibunda ke kamar, dijelaskan bagaimana bahwa saya sudah menginjak remaja dan nantinya akan dewasa, sudah mulai harus mengenal kehidupan. Apa hidup itu dan bagaimana menjalaninya dan bagaimana kita berada di dalam kehidupan itu. Itu pas akil balik sudah dikenalkan. Sudah, ya. Dan kalau dari ayah saya mendapat wawasan kebangsaan. Jadi dari kedua orang tua saya itu saya mendapatkan kehidupan seorang wanita Jawa terutama ya, harus bagaimana, harus dimulai dari menginjak remaja itu karena perjalanan panjang yang akan kita lalui itu harus ada basicnya ya. Betul. Nah, kemudian mungkin ibu saya menganggap bahwa ketika remaja itulah baru bisa masuk apa yang disampaikan petuah-petuah dari orang tua dan kesempatan bagi seorang ibu untuk memberikan pelajaran-pelajaran penting ya. Ya, pada waktu itu saya tidak saja diberi mengenai pengetahuan bagaimana menjalani kehidupan step by stepnya. Kamu sekarang sudah remaja, nanti bakalnya dewasa, dan sebagai perempuan harus begini, sebagai anak harus begini ya. Kemudian bagaimana harus menempa diri tidak hanya dalam hal etika di dalam keluarga, tetapi juga hubungan sosial. Kemudian juga menempa dirinya dengan ilmu di sekolah, sehingga saya terus terpacu untuk belajar sungguh-sungguh gitu. Karena saya tahu bahwa sejak itu saya harus mandiri. Artinya mandiri itu ya belajar nggak usah disuruh misalnya ya. Kemudian apa-apa itu tergantung kita sendiri. Kesadaran artinya. Ya, betul. Dan saat itu juga selain diberi nasihat juga diberi pelajaran untuk mengadi saliro, mulai minum jamu kan, mulai minum jamu, kemudian mulai merawat badan, kemudian saya disekolahkan di kecantikan, kemudian sekolahkan di
penata rambut ya. Ya, ya. Jadi semua Itu bisa riwayatnya akhirnya bisa merias pengantin yang Iya, luar biasa, adat yang Iya. harus luhur gitu. karena kita sebagai perempuan Jawa, menurut ibu saya mungkin tiap keluarga berbeda ya. Iya, iya. Menurut ibu saya harus selain bisa mandiri dari pekerjaan akademis maupun dari pekerjaan seni budaya itu, apakah mau mengajar tari, apakah mau mengajar etika dan sebagainya, itu kan dari Ditanamnya dari Iya, sejak dini ya iya, artinya ya. jadi nanti Iya. kita tinggal milih suka yang Betul, mana gitu. iya, iya. Bun, saya melihat latar belakang ayah bunda itu di bidang juga selain profesor, dia almarhum itu mayor jenderal ya. Iya, Apa yang diberikan kepada bunda sehingga bunda bisa mengarungi kehidupan itu dengan kuat gitu? iya. Karena ayah saya sebagai militer itu menanamkan ya semangat juang. Begitu ya? Karena ayah saya bergerilya di daerah Banten. Karena itu saya lahirnya di Serang ya. Iya, iya, iya. Mm. Iya. Karena ibu saya sebagai PMI waktu itu ya harus ikut sebagai pengantin baru ya, ikut ke daerah perjuangan itu. ya. Ya. Jadi luar biasa pengalaman dari ayah itu turun menitis ke Bunda Angling ya. Iya, iya. Otomatis ya. Iya. Disiplin itu ada juga yang menurun Iya, dari karena ayah. ayahanda itu mengajarkan subuh itu harus bangun. Iya, iya. Kemudian beliau juga ya subuhan, kemudian membuat kopi sendiri gitu ya. Kemudian merebus telur sendiri. Kemudian jalan ke kebun itu memetik itu Hasil daun bukan pepaya. pepaya. Dan pepaya lalu dilalap gitu. Jadi dan jam 6 pagi ayahanda saya itu sudah well dress. Jadi saya juga harus begitu gitu ya. Sehingga jadi kebiasaan. Sekarang jam 6 pagi pun saya juga tetap sudah harus ready ya, untuk apapun gitu ya. Aktivitasnya siap. Iya. Ya, alhamdulillah Bun. Kalau dari sisi seni budaya, Bunda itu banyak sekali apa ya namanya kemampuan ya, dari rias, dari seninya, dari tata wajah, merias Iya. diri dan juga tapi ada pakem-pakem ya Bun ya. Ya pasti ada. Ya Bun, Ya. tolong diceritakan Bun pakem-pakem. Pertama adalah bahwa seni dan budaya khususnya Jawa Ya, yang saya perdalam karena ibunda saya itu mungkin karena khawatir ya, saya anak perempuan sendiri, adik saya laki-laki 2, sepupu saya juga laki-laki semua 11, waduh. laki semua. Jadinya di dalam keluarga besar itu saya perempuan sendiri, Jadi sehingga perhatian khusus. mungkin ibunda takut kalau saya jadi tomboy atau Iya, apa iya. gitu ya. Sehingga saya sudah diajari misalnya jalannya seorang perempuan tuh harus begini, nggak boleh ini, duduk juga harus, semua etika diajarkan. Kemudian juga itu kan merupakan pakem etika. Pakem. Ya, bagaimana kita sebagai perempuan ya harus bersikap kepada saudara-saudara laki-laki. Itu pada waktu remaja itulah. Ya. Kamu sekarang sudah menginjak remaja, tidak boleh lagi bergaul dengan saudara laki-laki seperti dulu gitu. Iya, iya. Nah, misalnya bergumul apa-apa itu sudah nggak boleh gitu ya. Jadi ada batas-batas. Ya. Nah, kemudian juga bagaimana cara duduknya, bagaimana bersikap hormat kepada paman, kepada kakek misalnya ya, yang pria-pria yang sudah sepuh gitu ya. Nah, kemudian juga itu yang pertama adalah sepandai apapun kita, kalau tidak punya etika itu nggak ada harganya. Aduh. Nah, jadi kita ini harus mempunyai etika. Ya. Etika itu kan luas sekali. Iya, iya. Tidak hanya tingkah laku, Iya. tetapi juga Bukan hanya dengan gerakan tubuh, tetapi Iya, di dalamnya iya. juga kan. Ya, jadi dari hati Iya. juga ya, inner beauty-nya Iya, itu iya.
harus selaras dengan Betul. tingkah laku kita. Ya. Jangan di mulut sama di hati itu lain ya. Ya. Sehingga itulah yang diajarkan ibunda saya. Nah, terkait dengan pohon kehidupan itu mengakar namanya kan sudah karena dari sejak dini ya. Ya. Nah, kalau kita terlambat menanam ini, pohon itu akan menjadi sembarangan liar di hutan. Tidak terawat dengan baik seperti anggrek tumbuh di hutan. Ya. Petani tidak membutuhkan anggrek itu. Betul. Karena anggrek dibutuhkan di teras rumah, Ya. dirawat, disiram. Nah, Bunda ibaratnya anggrek itu di teras rumah dirawat, diperhatikan orang tua. Nah, hasilnya itu nyata, Bun. Yang dirawat dengan yang tidak dirawat. Bagaimana menurut pandangan Bunda? Kita bersyukur bahwa kami ini diciptakan sempurna ya. Ya. Sempurna artinya semua tidak cacat mental, tidak ini. Itu kan kita syukuri. Betul. Nah, ada yang di dalam konsep Jawa itu kan ada namanya keharmonisan, keselarasan Ya. antara manusia dan alam dan juga ciptaan Tuhan ya. Karena itu alam itu termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Itu harus ada keselarasan di antaranya. Nah, tentunya kita harus menyesuaikan, menyesuaikan dengan situasi itu dan mensyukuri apa yang diberikan kepada kita. Ketika Allah memberikan semua tanaman yang indah tetapi tidak kita rawat. Betul. Ya, dan kita tidak menempatkan pada tempatnya yang misalnya kedudukannya. Tadi anggrek ada di hutan. Tapi kalau dia dibawa itu begitu indah, ketika dibawa ke teras rumah akan lebih cantik. Nah, itu kan keindahan itu kan harus kita rawat. Betul. Nah, jadi memang kita diberi tubuh ini oleh Allah itu memang harus untuk dirawat. Kemudian tidak makan sembarangan, tidak sehat gitu ya. Itu kan juga namanya tidak merawat diri. Nah, itu diajarkan oleh orang tua saya sebagai salah satu pakem juga gitu, di dalam kehidupan. Bahwa kita harus selain sikap kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, kemudian kepada umum masyarakat umum, itu kan juga berbeda-beda ya. Bagaimana kita bertetangga dan berteman ya. Kalau bertetangga itu siapapun tetangga kita ya sudah seperti saudara gitu ya. Itu pakemnya gitu. Nah, kemudian juga kalau untuk ngadi saliro itu sesuai dengan petunjuk Nabi, meskipun pada waktu itu tidak mengajarkan agama, tapi mengajarkan etika bahwa berhenti makan sebelum kenyang. Terutama untuk para wanita. Itu jangan kemaruk, jangan apa-apa dimakan yang berlebihan. Emang apa-apa bisa dimakan, cuman kan kita nggak harus menahan saliro itu, harus menahan mana yang bermanfaat, mana yang tidak gitu ya. Nah, itu juga termasuk pakemnya. Sehingga saya sampai sekarang juga masih alhamdulillah masih sehat, masih badannya juga jaga sampai gitu. Sekarang ya posisinya dari dulu sampai sekarang tidak, ukurannya juga tetap itu karena kita patuh dan disiplin kepada itu tadi Mamayu Hayuning Bawono, tidak hanya di mulut ya, tapi dilakukan. Itu holistiknya, itu dilakukan. Sangat holistik karena alam dan juga hubungan kita antar ciptaan sekaligus dengan Tuhannya kan. Bagaimana merawat semua itu ya dengan baik kan. Jangan hanya salah satu kan Bun, semuanya kan. Dengan merawat hubungan dengan Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Nah Bun, di sini ada bahkan busana pesiar itu sampai dipakem-pakemkan di sini ya. Pesiar pun disebut busana khusus ya. Karena pada waktu Sri Pakualam ke-7 itu putri-putrinya kan juga permaisurinya itu dari Solo ya. Nah, itu memang ada berbusana untuk keperluan
wisata, untuk keperluan menonton pacuan kuda, Iya, iya. atau berjalan bersama para nonik-nonik Belanda, itu kan Ada sedikit ya, jadi pakem yang harus di ya meskipun tetap Ya. pakai kain, Iya, iya. tapi untuk naik kuda Iya. itu supaya betisnya nggak kelihatan, Iya. pakai stocking. Waktu Iya, itu sudah iya. pakai stocking. Iya, iya. Kemudian pakai sepatu seperti Iya. nonik-nonik Belanda. Iya. Tapi juga meskipun sanggulan masih pakai topi hias juga gitu ya. Iya. Kemudian juga pakai, karena kalau naik kereta kadang-kadang kereta yang terbuka itu Iya. kan dingin ya. Iya, Lalu angin. memakai singep itu apa namanya? Semacam Syal. jaket ya, Oh, jaket. semacam itu. Iya. Dan itu di Keraton Jogja juga berbeda dengan di Iya. Pakemnya ada ya, sedikit itu perbedaan. hanya Iya. mengapa saya mengabadikan, menduplikat busana-busana itu, karena ingin secara kesinambungan bahwa ini merupakan sejarah busana di dalam suatu istana atau di dalam suatu peradaban itu kan. Iya, iya. Bahwa kebaya itu selalu dipakai, tetapi variasinya macam-macam ya. Betul. Tapi Jadi tetap ini kebaya. budaya yang harus dilestarikan. Betul. Intinya kan begitu ya Bun ya. Iya. Buku ini Bunda ingin memberikan suatu pencerahan siapapun yang ingin ya Iya. untuk melakukannya. Artinya ini sangat penting untuk dilestarikan Ya, gitu terima ya, untuk kasih. anak cucu ya Bun ya. Ini banyak sekali yang saya lihat di sini Bunda itu kegiatannya. Sampai bahkan menjadi urusan kanker segala macam itu Bunda ikut andil, dan di situ banyak sekali pembagian urusan yang berbeda-beda kan. Ya, karena di dalam hidup ini diajarkan oleh ibunda saya bahwa kita itu harus mempunyai, sesibuk apapun, kita harus mempunyai kegiatan sosial. Iya, iya. Nah, Itu. kegiatan sosial yang mana itu tergantung kesempatan kita, tergantung mana yang kita pilih, kan. Betul. Banyak kegiatan sosial. Iya. Kemudian yang pertama, kegiatan sosial saya ketika sudah menikah itu adalah di Yayasan Sayap Ibu. Ikut mendirikan Yayasan Sayap Ibu yang ada di Jogja, kan di Jakarta pusatnya. Iya, iya. Kemudian kita, karena pada waktu itu dalam 1 minggu kita baca di koran itu 17 bayi-bayi yang dibuang. Jadi ini berarti harus ada orang yang menampung dan harus legal. Di dalam 1 minggu itu ada 17 peristiwa Luar biasa. itu, sehingga menggugah kita ibu-ibu untuk ayo kita bikin deh cabang Yayasan Ibu Ya. di sini Ya. gitu. Pengabdian masyarakat itu di dalam aransemen kehidupan syaratnya satu, pengabdian masyarakat itu harus ada. Ya. Jadi di dalam podcast aransemen itulah bukan hanya kita memikirkan pribadi, tetapi sosial kemasyarakatan. Ya. Karena itu modal kita dalam berbangsa dan bernegara, Betul sekali. harus ada sosial kemasyarakatan. Maka pengabdian masyarakat itu menjadi jembatan untuk menuju podcast aransemen kehidupan. Gitu loh Bun, saya lihat pengabdian masyarakat inilah yang memacu saya ingin bertanya lebih banyak. Bagaimana pola di dalam menerapkan pengabdian itu dengan pola untuk ke keluarga Bun, waktunya Bun. Ya, makanya saya mengambil yang bisa selaras dengan keluarga saya. Oh, keluarga. Karena setiap keluarga kan berbeda. Iya. Saya harus menyelaraskan kegiatan sosial saya dan kegiatan kebudayaan saya dengan keberadaan suami. Karena bagaimanapun keluarga tidak boleh terlantar. Iya, iya. Ya, sehingga saya memilih untuk tidak bekerja di kantor. Tadinya saya bekerja di kantor, tapi setelah menikah saya kan mengurus bayi, kemudian mengurus rumah tangga. Setelah ternyata anak saya perempuan semua, saya memilih membuat playgroup, bekerja di rumah. Sama. Jadi saya juga ingin menunjukkan pada anak saya bahwa seorang perempuan nggak keluar rumah pun masih bisa cari uang. Betul. Masih bisa berprestasi ya. Iya. Jadi dari situ saya membuat playgroup yang pertama di Jogja. Ya. Kemudian saya membuat ketika anak-anak saya sudah mulai pangkas rambut, harus ke salon dan sebagainya,
saya mempunyai keterampilan itu, kenapa saya tidak membuka salon sendiri? Oh, Sehingga buka salon. iya, anak-anak saya sendiri tidak usah Jauh-jauh ke jauh-jauh salon. ke salon ya. Iya, Saya iya. pada waktu itu tahun 1980 di Jogja belum ada salon yang milik pribumi. Oh, Semua punya WNI keturunan mm-mm. ya. Jadi saya pikir kok nggak ada ya yang pasang Itu sanggul tahun atau berapa apa. Bun yang mendirikan salon itu? Tahun 80, 1980. Belum ada salon ya Belum waktu ada itu. waktu itu. Dari Iya. Dan kemudian kebetulan saya mempunyai koleksi busana-busana Nusantara. Kemudian karena saya melihat persewaan-persewaan pada saat itu kok ngawur gitu ya. Busana Palembang disebutkan itu busana Kalimantan gitu ya. Kan jadi ngawur gitu loh. Asal menyewakan aja Iya, gitu iya. ya. Makanya karena saya mempunyai koleksi-koleksi yang asli maupun yang duplikat, saya buat ya. ya, kemudian saya sewakan. Sampai sekarang. Sekarang sudah tidak. Oh, sudah. Iya. Oh, tidak Konsepnya ngurusi. udah berbeda. Oh, iya, Sekarang iya, ini iya. ngurusi suami, sudah tidak ngurusi anak lagi. Anak kan sudah berumah tangga sendiri-sendiri, Iya, iya, ya kan. Iya, iya. Jadi kan sudah saatnya saya tidak bekerja untuk itu lagi, Iya. tapi saya mengabdi kepada suami. Gitu kan. Ya, saya itu 5 bulan menikah juga mendirikan yayasan, tidak bekerja lagi keluar ke kantor, Iya. lalu membuka usaha sendiri. Iya, Yayasan begitu. 2 yayasan itu digarap sendiri dengan suami berdua pendirinya. Sampai saat ini yayasan itu tetap berjalan walaupun suami sudah meninggal. Nah, disitulah letaknya perempuan tadi menyikapi karena punya anak tadi kan. Iya. Tidak ingin habis waktu di jalan Iya. dan di kantor. Betul. Sehingga mendirikan yayasan itu demi bagaimana kiprah kita sebagai seorang perempuan tapi tidak kehilangan arah. Iya. Kalau nanti begitu nanti rasanya kehilangan. Betul. Karena saya terbiasa bangun pagi terus kerja di kantor ya. Ya. Setelah menikah kok ngapain saya nggak ada gunanya, seperti nggak ada gunanya ya. Betul, jangan kehilangan arah kan. Jadi arahnya tetap ada, Iya. gitu, hanya berbeda. Iya, kita harus memilih kan. Betul. Nah, itulah yang saya lakukan di tahun 99. Jadi 14 Februari 99 saya keluar dari bank itu di Sudirman sehingga saya mendirikan usaha sendiri sampai saat ini. Jadi penuh dengan macam-macam usaha yang bergerak tetapi lucu sebetulnya seorang perempuan yang tidak ingin kehilangan sebetulnya momen itu. Iya. Karena nanti kan berlanjut usia kita tiba-tiba sudah tua terus kita tidak ada manfaatnya. Rasanya ketakutan tidak bermanfaat itu. Tapi menurut saya ya, tidak setiap wanita punya kesempatan seperti itu. Misalnya Bu Sus akan mendapat kegiatan yang bersama dengan suami. Iya, iya, iya. Kan tidak semua orang bisa begitu. Betul sekali. Ketika suami jadi militer misalnya, Iya. kita kan nggak bisa seperti itu. Betul, betul. Nah, ketika suami ini nggak boleh, itu nggak boleh, kita juga nggak bisa seperti itu. Banyak Bun. Tapi ketika suami mendukung kita, kegiatan kita pun harus tahu diri. Betul Jadi sekali. jangan sampai ketika kita diizinkan mengembangkan kemampuan Kemampuan, kita, kemudian kita lalai mengurus rumah tangga dan Iya, sebagainya ya. Jadi Iya kita ya Bun juga- ya. Iya. Banyak ya Bun ya kita kadang-kala sedih. Akhirnya kan anak-anak yang jadi korban ya. Iya, Bun, ya. iya. Ya, Bunda, ini apa sih inti dalam pohon kehidupan menurut Bunda sebetulnya yang ingin disampaikan pesan-pesan kepada anak cucu, keluarga, sanak famili, handai tolan. Sebetulnya intisari pohon kehidupan yang ingin Bunda sampaikan apa di dalam aransemen kehidupan ini? Nah, terutama yang diajarkan ibunda saya, selain kegiatan sosial kemasyarakatan, kita juga harus mempunyai jati diri dan juga selalu ingat akan bibit bobot bebet. Iya, Jadi dari siapa kita ini lahir, iya, lalu siapa kita, Iya. ya. Kemudian apa yang kita miliki, iya, ya. Kemudian yang kita miliki ini akan dikembangkan seperti apa. Kemudian siapa nanti yang akan menjadi pendamping kita. iya, Itu dari mulai remaja sudah ditanamkan iya, bahwa kamu tuh berada di sini, sehingga
Misalnya, contoh dari ibu saya begini, kalau kamu bergaul di pasar, kamu Iya. dapat orang pasar. Iya. Kalau kamu bergaul di rumah sakit, bisa kamu dapat perawat, dapat dokter, Iya. dapat di mana kamu berada, disitulah kamu akan mendapatkan. Jadi kamu akan milih yang mana, gitu Iya. ya. Iya. Tapi bagaimanapun harus mengingat diri kita ini siapa, Siapa? kemampuan kita apa, gitu ya. Sehingga tidak sembarangan memilih teman hidup, ya. Iya. Sehingga itu ditanamkan sudah dari remaja, sehingga kalau kita bergaul, kalau kita jatuh cinta juga tidak sembarangan orang, gitu ya. Iya. Iya. Jadi kita harus melihat dulu Bibit, bebet dan bibit, bobot. Iya. Jadi masa depan kira-kira kalau kita milih teman dekat itu ya, pria misalnya, yang keluarganya seperti apa. Iya. Iya. Jadi jangan bulu-bulu senang gitu ya, tapi harus lihat dulu dia dari keluarga apa. Iya. Iya. Kalau misalnya dari keluarga guru gitu ya, pasti dia juga mempunyai landasan kepribadian yang baik gitu ya. Kalau zaman dulu ya. Iya. Iya. Nah, kalau dari keluarga yang sosial juga pasti putra-putranya juga pasti demikian gitu ya. Kalau keluarganya dari yang kakak-kakaknya, adik-adiknya juga pinter-pinter ya, mestinya juga dia tidak jauh dari itu begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi masa depan yang akan kita tempuh itu harus diperhitungkan dari mulai Gini. kita, iya. Ya. Tapi tidak akan melupakan akar pohon kehidupan itu kan. Betul, Bun. sangat betul. Itulah yang utama pesannya Bun, yang ingin disampaikan. Kalau batang lupa kepada akarnya, ini kan bisa tumbang. Betul, ya. Ini yang dikhawatirkan oleh leluhur kita, bahwa akar jangan lupa batang, dan jangan sampai kita ini daun-daunnya lupa kepada batang ini, nanti daunnya pada habis nih. Rontok. Iya, rontok semua. Bagaimana anak cucu kita kalau tidak ada batang dan tidak ada akar ini Iya. yang kuat? Otomatis kan tumbang akar itu. Ya, Nah, inilah di dalam aransemen kehidupan kita kan ingin selesai Bun, dari kehidupan A sampai Z, akhir, ya. Do sampai Do yang tinggi, klimaks. Ya. Nah, Bunda ini ingin mencari klimaksnya itu, apakah sudah Bun sekarang ini? Sudah sampai posisi klimaksnya Bun? Upaya Bunda untuk Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, aransemen kehidupan Bunda. Menurut pandangan Bunda, apakah Do yang klimaks ini harus klimaks tinggi sekali nadanya? Sekarang setelah kita menginjak usia lansia, itu kan kita punya kesadaran lebih ya, karena kita bersyukur bahwa anak-anak itu bisa mandiri. Kemudian cucu-cucu juga semuanya punya prestasi. Itu kan semua kita syukuri. Iya, iya. Menantu-menantu yang baik itu Iya, juga iya. kita syukuri. Dan selalu kita doakan. Tugas kita sebagai lansia, selain merawat diri kita sendiri untuk kesehatan kita, untuk pasangan kita ya, juga masih harus mencapai tujuan yang terakhir adalah itu tadi, bagaimana kita tiap hari, tiap kita berdoa ya, itu selain mendoakan yang sudah almarhum, tapi juga mendoakan anak cucu kita. Bahkan kalau ajaran suami saya, mendoakan tetangga. Ya. Itu Ya. saya mendapat dari suami saya itu. Doakanlah tetangga. Ya, Jadi tetangga itu juga pegawai-pegawai kita doakan Ya. semua. Kemudian bahkan namanya disebut satu persatu juga gitu ya. Ya. Bagi yang kebetulan sedang kena musibah. Ya. Misalnya ada tetangga yang sakit ya. Itu kita doakan juga. Ya. Nah, kemudian kita mengisi hidup ini, sisa hidup ya. Ya, ya. Sisa hidup kita berdua ini tentu dengan saling memberikan yang terbaik, dan kemudian
saling mendoakan. Ya, ya. Saya tidak tahu apakah saya duluan yang tidak ada ataukah suami Ya, saya, ya. ya kan? Itu Kita rahasia kan ya. nggak tahu. Itu pun saya juga menyampaikan Ya, pada beliau. Saya bilang, Mas, kalau aku duluan, aku Ya. doain ya. Gitu. ya, Kalau kita nggak tahu siapa yang duluan gitu ya. Jadi untuk itu kan setiap saat kita nggak tahu kan, setiap saat kita harus siap. ya, ya. Nah, harus siap itu seperti apa? Jadi ketika bangun pagi, ketika mandi, sebenarnya kita syukuri. Melihat air jernih, itu saya selalu berdoa. Bahwa saya bersyukur bisa mendapat air yang jernih. Semoga anak cucu saya tidak kena musibah dari air misalnya hanyut, kena banjir dan sebagainya. Saya doakan supaya anak cucu saya jangan kena musibah karena air. Ya, itu justru klimaks ya Bunda, hari-harinya ya. Iya, sehingga saya selalu bersyukur kalau lihat air jernih itu saya bersyukur. Kemudian step by stepnya bangun pagi, lihat saya juga mendoakan diri saya sendiri, kemudian mendoakan suami dengan menghadiahkan, karena saya muslim ya, menghadiahkan Al-Fatihah untuk suami juga. Kemudian sudah itu kan kegiatan rumah tangga biasa yang selalu merias saja, berhias ya di depan kaca. Itu suami saya juga mengajarkan doa-doa. Dan kita kalau ibu saya dulu hanya misalnya membuat alis, memakai bedak dan sebagainya, itu ada doanya, kita selalu bersyukur ya bahwa kita bisa dengan tangan kita sendiri pakai bedak. Bayangin kalau kita pagi-pagi mau bedakan aja tangannya nggak bisa, ya. Kan kita syukuri. Nah, kemudian juga kita melek mata itu juga udah kita syukuri. Bayangkan kalau tiba-tiba belean semua aja, kita udah bingung ya kan. Nah, itu setiap kecil-kecil apapun kita selalu bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, dalam segala hal kita bersyukur. Ya. Nah, itu diajarkan juga. Bahkan suami saya memberikan doa-doa itu, selawat nur, selawat darajah, itu semua yang mengajarkan suami saya. Nah, sehingga saya bisa menjalani hidup, sisa hidup ini berdua dengan happy ya. Tapi ya itu tadi, karena saya masih mampu, kegiatan sosial tetap tidak saya tinggalkan. Ya, alhamdulillah ya Bun ya. Bun ini dalam manajemen kehidupan saya itu kan mengawali kehidupan saya di dalam sosial itu membuat lagu bersama almarhum Mas Idris Sardi. Ada 12 lagu. Itu usia saya 19 tahun. Kemudian berlanjut dari situlah saya keluar dari kantor, lalu saya terjun ke dunia sosial dari usia 32. Nah, dari usia 19 tahun itu karya-karya itu masuk ke dalam usia 32 itu saya garap di tahun 99 setelah saya keluar dari kantor. Saya mendirikan yayasan sosial untuk berkiprah di dalam dunia sosial. Nah, begini Bun, ada lagu-lagu yang dari almarhum Mas Idris Sardi saat di aransemen beliau, saya bertemu pada saat beliau masih sakit ya, waktu itu dia banyak sekali pembicaraan pribadi ya, kita membicarakan lagu-lagu saya ini. Dia almarhum membuat lagu ini bukan sekedar membuat, tapi ini adalah hadiah. Menurut beliau itu ini hadiah ini untuk saya pada saat itu. Nah, ada lagu yang namanya Saling Mengasihi, Kasih Yang Suci, kemudian Pasrah, ada lagu Pintu Tobat Selalu Terbuka, kemudian ada Tuhan Maha Pasti, Yakin Padamu Satu. Nah, dari lagu-lagu ini setelah beliau meninggal itu dia ingin membawa irama biolanya itu, lagu itu saya isi dengan puisi saya. Namanya Oh Jiwa-Jiwa Yang Sunyi. Beliau itu di video bersama saya pada saat itu, tapi sayangnya tidak divideokan, dia sendiri bermain, tapi saya di sampingnya sebelum beliau meninggal itu. Jadi saya ada puisinya yang dibawa oleh beliau itu, divideokan. Inilah suara hati ya, suara hati nurani ya, artinya disebut terapi kolbu.
Nah, tapi kalaupun setiap kali saya mengalami kesulitan, itu saya putar lagu beliau itu saya nangis gitu. Sambil sujud saya nangis gitu. Sambil tersungkur. Kadang-kadang saya melakukan itu karena ketulusan ya untuk mengabdi ya kepada Tuhan itu. Iya. Lewat masyarakat kan tentunya ya. Ini kan hanya simbol sebetulnya. Kan pengabdian kita semuanya kepada Allah sebenarnya. Karena kita diutus untuk melakukan yang manfaat oleh Tuhan itu sendiri. Inilah yang nanti menutup dari podcast kita. Sebelum kita closing, kita dengar dulu. Mungkin ada bunda yang tahu, mungkin yang mendengar dari podcast Aransemen Kehidupan yang lagu Mas Idris Sardi. Apakah bunda pernah dengar atau Pernah saya dengar, tapi saya lagunya lupa ya apa mungkin. ya Atau saya beberapa lagu ya yang ya ada beberapa 4 lagu yang saya dengar, 4 lagu ya. saya simak gitu ya. Ada Tapi saya lupa. ada lagu apa namanya, Tuhan Maha Pasti, ada Yakin Padamu Satu, ada yang Pintu Tobat Selalu Terbuka, yang mana mungkin kita supaya aransemen kehidupan kita kembali semua, menetralkan diri kita semua untuk menolkan diri kita, karena semua yang kita lakukan akan dikembalikan kan, akan dinolkan. Apa Pintu Tobat Selalu Terbuka, yang mana bunda pernah dengar? Mungkin lupa kali judulnya. Iya, lupa judulnya. Atau lagu yang Kutemukan Kasih Sayang. Iya, mungkin. Karena itu yang divideokan oleh Mas Idris itu udah lama sekali bikin lagu ini, tahun 2000-an bersama Mbak Ismi Aziz. Kita lagu itu yang punya. Sepertinya itu. Di hadapanmu aku sujud, di hadapanmu aku menunduk, di dekatmu ku bersimpuh. Disinilah jiwaku menjadi kasih sayang darimu. Biar hidup ini hanya sementara, biarpun ini hanya tempat bersandiwara, biar semua ini bagaikan mimpi belaka, namun harus dijalankan dengan sabar hati. Ku pintakan harap hanya padamu.
bagaikan mimpi belaka, namun harus dijalankan dengan sabar hati. Alhamdulillah setelah mendengar lagu Kutumkan Kasih Sayang, Bunda dari remaja sampai saat ini, dari kecil ke remaja, remaja sampai saat ini, banyak sekali kasih sayang Tuhan sehingga bisa bertahan kehidupannya sampai hari ini. Itu semua anugerah, bukan kebetulan. Semuanya itu karena Allah mengasihi. Intinya manusia harus bersyukur kan Bunda, intinya. Nah, pesan terakhir Bunda untuk podcast Aransemen Kehidupan, khususnya mungkin anak cucu ya Bunda ya. Kita hidup ini hanya sebentar. Ya, Ya, tadi kita mendengar bahwa ya kita bersyukur, ya, tetapi kita juga mengingat bahwa di dunia ini kita hanya bersandiwara. ya, Tetapi bukan berarti bersandiwara itu terus kita berbuat seenaknya. ya, Bersandiwaralah dengan sesuatu yang bermanfaat, ya, yang indah, ya, yang merupakan rasa syukur. ya, Karena kalau kita bersyukur tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan tindakan. ya, Tindakan itu memperindah. Tadi memayu hayuning bawono. ya, Itu berarti kita mensyukuri dan memperindah. ya, Dunia ini sudah indah, kita perindah lagi, betul, kita rawat lagi. Ya. betul, Demikian juga dengan kehidupan kita. betul, Harus kita rawat dengan sabar. Kita lalui semua rintangan-rintangan. betul, Dan kita diberi kekuatan ya, amin. untuk bisa melaluinya semuanya. Dan kemudian kita hidup ini harus bermanfaat. Ya, Kita membangun kehidupan ini berarti kita membuat sebuah pohon kehidupan. ya, Nah, ketika kita membuat pohon kehidupan di dalam keluarga kita harus pastikan bahwa ranting-rantingnya itu semua bermanfaat. ya, ya, Daun-daun yang akan yang nantinya akan menjadi keturunan kita itu juga harus kita pupuk subur, supaya nantinya bermanfaat. ya, Kalau kita tidak pupuk, kita dirawat, nanti tidak akan bermanfaat. ya, Itu dan itu juga perlu kesabaran. ya. Nanti daunnya rontok lagi. Ya, untuk memupuk, untuk merawat itu perlu kesabaran. Ya, Dan itu ada di dalam filsafat orang Jawa ya. Bahwa kita ini alon-alon waton kelakon. ya, Jadi meskipun pelan tapi semua harus kita jalani sampai tercapai Ya. semua cita-cita. Tidak perlu tergesa-gesa. ya, ya, Dan juga kita harus tetap rendah hati karena kita ini bukan siapa-siapa. ya, 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 seperti ayahanda saya pernah bilang, meskipun saya sampai jadi menteri, sampai jadi jenderal, sampai jadi bukan siapa-siapa. Jadi ayah saya tidak mau dimakamkan di Taman Pahlawan. pahlawan, Jadi ayah saya minta dimakamkan di samping ibunda keluarga. di makam keluarga di Solo. Itu saya teladani bahwa ketika kita mempunyai berderet-deret gelar ya, nggak ada gunanya kok. Itu kan cuma di dunia, Ya. cuma sandiwara. Ya. Tetapi ketika kita tidak ada, nanti itu juga udah akan terhapus semua. Ya. Jadi yang ada adalah kita ini, nyawa kita dengan Sang Pencipta. Ya. Itu yang harus di dalam kehidupan ini harus kita selalu menghubungkan setiap langkah kita dengan tulus dan ikhlas. Itu kata kuncinya. Untuk menjalani Ya. apa yang Allah Berikan. tugaskan. Ya. Kita di dunia ini tugasnya apa sih? Ya kan? Merawat yang Allah berikan, Ya. merawat yang kita punya, kemudian udah itu cukup. Ya. Ya, alhamdulillah Bun.
aransemen kehidupan ini, kata kunci tulus ikhlas di dalam mengabdi ini, semua yang kita lakukan di dunia sesungguhnya kan untuk Allah, demi Allah, Iya. kembali kepadanya. Iya. Tujuannya satu, kita kembali dan menyatu kepadanya. Iya. Tidak ada kata lain, kita satu kan, dari zat kembali kepada mahazat Iya. yang suci itu kan. Betul. Intinya pengabdian ini wujudnya, simbolnya macam-macam. Iya. Tetapi jangan menjadi pecah simbol itu. Betul. Kita menjadi satu tetap, gitu kan. Kembali apapun wujud yang parsial menjadi holistik kembali, Betul. menjadi menyeluruh dan menyatu kembali kepada Tuhan dalam keadaan baik, begitu kan. Iya. Alhamdulillah ya Bun ya, closing terakhirnya ya. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan